Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana sebuah pulau yang indah seperti Bali bisa terbentuk? Ternyata, ada kisah legenda yang penuh keajaiban di baliknya. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, dan malam. Jumpa lagi dengan dongeng bareng Kakak In. Hari ini Kakak In akan menceritakan sebuah kisah berjudul Asal-Usul Pulau Bali. Yuk, kita mulai ceritanya. Sebuah kisah di Kerajaan Daha Kediri, Jawa Timur. Hiduplah seorang Brahmana yang bernama Empu Sidimantra. Ia seorang pendeta yang kaya raya dan terkenal sakti mandraguna. Selain itu, ia juga memiliki seorang istri yang cantik jelita dan seorang putra yang gagah dan tampan bernama Manik Angkeran. Meski demikian, pendeta itu tidak bisa hidup tenang dan bahagia karena anak sematawayangnya, Manik Angkeran, memiliki sifat tidak terpuji, yaitu gemar berjudi. Ia selalu mempertaruhkan harta kekayaan orang tuanya dan berhutang kepada orang lain ketika kalah berjudi. Hal inilah yang membuat Empu Sidimantra dan istrinya merasa resah, karena hampir setiap hari orang-orang mendatangi rumahnya untuk menagih hutang putranya. Keadaan tersebut berlangsung hingga bertahun-tahun, sehingga lambat laun harta kekayaan sang empu terkuras habis. Pada suatu sore, Manik Angkeran pulang ke rumahnya dengan nafas tersengal-sengal. "Bapak, Ibu, tolong aku," seru Manik Angkeran. "Ada apa, putraku? Apa yang terjadi denganmu?" tanya ibunya cemas. "Aku dikejar-kejar orang, Bu," jawab Manik Angkeran dengan nafas yang masih terengah-engah. Kamu pasti kalah berjudi lagi ya?" timpal bapaknya. "Iya bapak, aku kalah berjudi dan tidak sanggup membayar taruhan. Tolong aku bapak, mereka ingin membunuhku." Manik Angkeran mengiba kepada bapaknya. Tak lama kemudian datanglah beberapa orang. Mereka berteriak-teriak di depan rumah, menyuruh Manik Angkeran keluar. "Manik Angkeran, keluar dan bayarlah hutangmu," teriak salah satu pemuda. Manik Angkeran pun semakin ketakutan. Ia segera masuk ke kamarnya untuk bersembunyi. Sementara itu, dengan tenangnya, Empu Sidimantra segera menemui para pemuda yang berdiri di depan rumah. "Anak muda, percayalah, saya akan membayar semua hutang putraku. Tapi berilah saya waktu 3 hari untuk mencari uang dulu," pinta Empu Sidimantra. "Baiklah Empu, kami menerima permintaan Empu. 3 hari lagi kami akan kembali untuk menagih janji Empu," kata salah seorang pemuda, lalu membubarkan diri bersama teman-temannya. Malam harinya, Empu Sidimantra berdoa untuk memohon pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saat tengah malam, tiba-tiba ia mendengar suara bisikan yang sangat jelas di telinganya. "Hai Sidimantra, pergilah ke kawah Gunung Agung. Di sana ada harta karun yang dijaga oleh seekor naga bernama Naga Basuki." Demikian suara bisikan itu. Keesokan harinya, berangkatlah Empu Sidimantra itu ke kawah Gunung Agung. Setelah berjalan cukup jauh dengan berbagai rintangan, sampailah ia di tempat tersebut. Ia pun duduk bersila sambil membunyikan genta saktinya
seraya mulutnya komat-kamit menyebut nama naga Basuki. Tak berapa lama kemudian, naga itu pun keluar dari tempat persembunyiannya. "Kisana, kamu siapa? Dan ada apa kamu memanggilku?" tanya naga Basuki. "Empu Sidi Mantra dari tanah Jawa, Dwipa. Maksud kedatangan saya kemari untuk meminta bantuanmu," kata Empu Sidi Mantra. "Apa yang bisa kubantu, hai empu? Katakanlah," seru naga Basuki. Empu Sidi Mantra pun mengutarakan maksud kedatangannya. Karena merasa iba, naga Basuki segera menggeliatkan tubuhnya. Seketika itu pula, emas dan berlian pun berhamburan keluar dari balik sisiknya. "Bawalah emas dan intan ini, empu. Semoga cukup untuk membayar hutang-hutang putramu. Tapi ingat, jangan lupa untuk menasehati putramu agar dia mau merubah perilakunya," seru sang naga. "Baik naga, terima kasih atas bantuannya," ucap Empu Sidi Mantra. Setelah mengambil semua perhiasan emas dan intan tersebut, Empu Sidi berpamitan kepada sang naga. Setibanya di rumah, ia langsung memanggil putranya. "Wahai putraku Manik Angkeran, Bape akan memberikan semua emas dan intan ini kepadamu. Tapi dengan satu syarat, kamu harus berjanji untuk tidak berjudi lagi," ujar Empu Sidi Mantra. "Baik Bape, Manik berjanji tidak berjudi lagi," ucap Manik Angkeran. Empu Sidi Mantra pun percaya begitu saja pada ucapan putranya. Dengan perasaan senang dan gembira, Manik Angkeran segera menjual semua perhiasan emas dan intan tersebut. Setelah itu, ia pergi membayar hutang-hutangnya. Ternyata, uang hasil penjualan emas dan intan tersebut tidak habis digunakan untuk melunasi seluruh hutangnya. Melihat jumlah uang yang masih tersisa begitu banyak, akhirnya ia pun tergiur untuk kembali bermain judi. Dengan uang itu, ia berharap akan menang dan memperoleh uang lebih banyak lagi. Tapi nasib berkata lain. Ia kalah berjudi dan uangnya pun habis. Bahkan ia kembali dililit hutang. Akhirnya ia kembali ke rumahnya dengan wajah lesu. "Aku sudah membayar semua hutangku kepada mereka, Bape," kata Manik Angkeran dengan nada lemas. "Ya, baguslah kalau begitu. Tapi kenapa wajahmu tampak kusut begitu?" tanya bapenya heran. "Maafkan aku, Bape. Tadi aku bermain judi dan berhutang lagi," jawab Manik Angkeran sambil menundukkan kepalanya. "Apa katamu? Dasar anak keras kepala. Tidak mau mendengar nasihat orang tua," bentak bapenya. "Maafkan aku, Bape. Tolong bantu aku sekali ini saja, Bape." Manik Angkeran mengiba di hadapan ayahnya. "Tidak, Bape tidak dapat membantumu lagi. Bayar sendiri hutang-hutangmu itu," seru bapenya dengan wajah memerah. Angkeran pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ia kebingungan mencari cara untuk membayar hutang-hutangnya. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba ia teringat bahwa bapenya memperoleh emas dan intan permata dari kawah Gunung Agung. Ia pun nekat mencuri genta milik bapenya, lalu pergi ke kawah gunung itu. Setelah sampai di kawasan Gunung Agung,
Manik angkeran membunyikan gentanya. Bukan main takutnya ia saat melihat naga Basuki. Setelah mendengar maksud kedatangan Manik angkeran, dia berkata, "Akan kuberikan harta yang kau minta, tetapi kamu harus berjanji untuk mengubah kelakuanmu. Jangan berjudi lagi, ingatlah akan hukum karma." Manik angkeran terpesona melihat emas intan permata di hadapannya. Maka terlintas niat jahat dalam hatinya. Karena ingin harta yang lebih banyak, dipotongnya ekor naga Basuki ketika sang naga berbalik akan kembali ke sarangnya. Manik angkeran segera melarikan diri ketakutan. Namun dengan kesaktiannya, sewaktu jejak kaki Manik angkeran dijilati sang naga, terbakarlah ia hingga menjadi abu. Melihat kematian anaknya, Empu Sidimantra pun menjadi sedih. Ia pun segera mencari naga Basuki dan memohon agar anaknya dihidupkan kembali. Naga Basuki mengabulkan permohonan tersebut dengan syarat Empu Sidimantra dapat mengembalikan ekor naga Basuki seperti sedia kala. Lalu dengan kesaktiannya, Empu Sidimantra menyambung kembali ekor sang naga seperti semula. Setelah Manik angkeran dihidupkan, dia meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Empu Sidimantra tahu bahwa anaknya sudah bertobat, tetapi ia memutuskan untuk tidak hidup bersama lagi. "Kamu harus memulai hidup baru," kata Empu Sidimantra. Dalam sekejap mata dia lenyap. Di tempatnya berdiri timbul sebuah sumber air yang makin lama makin membesar hingga menjadi lautan. Dengan kesaktiannya, Empu Sidimantra membuat garis yang memisahkan dia dengan anaknya. Sejak saat itu, Manik angkeran memulai hidupnya yang baru di Pulau Bali, belajar dari kesalahannya dan hidup dengan lebih bijaksana. Sementara itu, Empu Sidimantra tetap berada di Pulau Jawa, berpisah selamanya dari putranya. Garis pemisah yang ia buat dengan kesaktiannya kini menjadi Selat Bali yang membentang antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keserakahan dan ketidakpatuhan bisa membawa kehancuran. Tetapi setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua jika mau berubah dan bertobat. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini di Dongeng bareng Kakak In. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Jadikan pengalaman hari ini untuk memulai hari esok yang lebih baik.